ke Katingan deh, misalnya Palangkaraya Katingan, karena di sini ada orang Katingan. Tiba-tiba ada di Banjarmasin, pernah nggak nulis seperti itu? Pernah nggak? Pasti itu. Tiba-tiba kok tulisannya itu nggak apa ya, kehilangan arah seperti itu. Pernah, saya juga pernah mengalami seperti itu. Nah, ini pentingnya outline ini agar tulisan kita itu tidak kehilangan arah. Jadi yang pertama kita membuat judulnya yang menarik. Kemudian yang kedua kita membuat sinopsisnya. Sinopsis itu adalah gambaran cerita yang akan kita sampaikan di dalam novel kita. Kemudian di akhir sinopsis itu buatlah beberapa kalimat yang membuat pembaca itu penasaran. Nah, ya harus ada. Jadi di paragraf paling akhir di sinopsis itu kita buat di situ beberapa kalimat yang membuat pembaca penasaran. Kalau sudah jelas di sinopsisnya, orang nggak mau baca, sudah ketahuan endingnya itu di mana, seperti itu. Jadi buatlah yang membuat pembaca itu pengen membaca novel kita. Ada apa misalnya? Ada apa dengan Ranum? Mengapa mereka bercerai? Siapa laki-laki yang membuat Ranum menjadi kuat? Nah, apakah ini, apakah itu, kan jadi penasaran tuh. Sementara tokohnya ada beberapa orang nanti dijelaskan di situ. Nah, artinya orang pengen membaca novel tersebut. Nah, itulah pentingnya tujuan kita membuat outline novel tadi. Kemudian kita gambarkan lagi tokohnya. Berapa orang dalam novel kita tokohnya? Kalau cerpen itu minimal 4 tokoh ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kalau kurang boleh, kalau lebih nggak boleh. Kenapa? Karena kalau novel itu, kalau cerpen, dia adalah sebuah cerita yang mengisahkan kurang lebih 10.000 kata. Satu alur, satu cerita, satu peristiwa. Itu kalau cerpen ya. Jadi nanti kalau membuat cerpen, 10 cerpen satu buku bisa nanti ya, 10 cerpen satu buku, berarti tokohnya nanti di situ beda-beda. Tapi misalnya temanya tentang duka atau temanya itu tentang rindu, silakan tokohnya itu siapa-siapa seperti itu ya. Tapi ingat, tokohnya itu nggak boleh lebih dari 4. Karena dia ceritanya pendek dan satu tokoh aja yang menjadi masalah. Nah, beda dengan novel. Kalau novel ini banyak tokoh nanti. Silakan di bab 1 misalnya ada berapa tokoh, nanti di bab 2 ditambah lagi, di bab 3 ditambah lagi, nanti di bab 4-nya hilang tokoh beberapa tadi, temannya itu pergi ke luar negeri, nggak diceritakan lagi, dilanjutkan lagi, seperti itu silahkan bebas. Makanya di dalam novel, di outline-nya itu kita buat dulu tokohnya berapa orang. Kemudian kita deskripsikan si tokoh ini tadi, namanya siapa, ciri-cirinya seperti apa, kemudian tingginya berapa, seperti itu. Di PPT yang satunya. Nah ya, bawah lagi yang ada nama-nama tokoh. Nah itu tuh. Nah ya, ini nomor 17. Nah, buat seperti itu. Sudah dibuat seperti ini enggak? Alhamdulillah. Nah, ini memudahkan kita biar nanti ceritanya itu enggak salah enggak salah tokoh. Karena kadang jangankan Bapak Ibu, saya juga sering kalau kemarin ada novel saya itu tokohnya itu yang tadinya si Yudi, tiba-tiba di halaman berikutnya itu siapa itu kemarin itu si Kemuning tokohnya. Bingung yang baca, terus di komen, Bu katanya, tadi tokohnya ini, kok sekarang ini, seperti itu. Itu karena saya membuatnya nggak menggunakan outline. Tapi kalau kita membuatnya dengan menggunakan outline, itu pasti nggak akan salah langkah. Dan tokohnya itu tidak akan lari seperti itu ya. Nah, ini penting sekali. Nah, setelah sudah ada gambaran karakter tokohnya,
baru kita buat per bab. Lanjut yang 18. Nah ini isi babnya, bab 1 apa judulnya, kemudian ya bab 2 seperti apa. Kita buat seperti ini. Nah ini adalah poin penting dalam kita membuat outline. Lanjut ke yang baru tadi lagi. Ya. Nah sekarang kita bersiap untuk mulai menulis. Kebetulan sudah ya. Nah, setelah sudah kita buat outline-nya, sudah pas nih tokohnya siapa saja, baru kita bersiap untuk mulai menulis. Nah, silahkan tulisan yang sudah Bapak Ibu tulis kita presentasikan. Cukup? Siapa? Bapak mau? Ayo, kita presentasikan Pak, ke depan. Ada yang kesusahan nggak, Bu? Ibu Depi mana? Nggak turun ya? Apa ada di ruang, di virtual Ibu Depi ada? Oh iya. Kemarin Ibu Depi ada nge-WA saya, kata beliau, beliau ke apa kumpulan puisi seperti itu. Bisa aja nanti, tapi hari ini kita coba dulu berbagi, kita melihat outline novel itu yang seperti apa. Ya, karena kalau puisi nggak usah, puisi kayaknya nggak perlu ya pakai outline ya, Bu Diana ya. Kalau puisi itu nggak perlu, iya. Jadi kalau puisi itu yang penting kita bisa apa ya, merangkai kata saja. Tapi ingat, dia ada kata kunci juga. Nah itu kalau untuk puisi ya, ada kata kuncinya, kemudian temanya juga harus ada seperti itu. Dan gunakan diksinya itu yang dalam sekali, itu kalau puisi. Beda dengan novel. Apa judulnya, Pak? Wow, keren. IQ 100 miliar. Waduh, sampai saat ini saya belum pernah lihat uang 1 miliar. Bapak Ibu sudah? Pasti sudah. Apalagi Bu Diana. Saya nggak pernah lihat lagi uang 1 miliar itu seperti apa. Ini keren nih. Ayo, silakan Pak. Ya, Pak Sutanto presentasi. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya. Ya. Yang pertama kemarin sinopsis ya. Ini saya baca sinopsisnya dulu. Judulnya IQ 100 miliar. Masa kecil John sangat bahagia. Tinggal di desa bersama kedua orang tuanya. Keluarga John bukan orang yang tergolong miskin meskipun juga tidak kaya. Setelah lulus kuliah, ia berencana ke kota lain untuk mencari pekerjaan. John memutuskan ke New Hampshire setelah lulus kuliah. Di situ ia dapat mengabdikan sarjana tekniknya pada perkembangan kota yang luar biasa. Selain itu, dekat dengan neneknya meski masih 200 mil. Alasan lain lagi adalah koboi. Ia senang dengan kehidupan koboi. Dengan cepat, ia mendapat pekerjaan seperti yang diinginkannya. Baru 2 tahun, ia sudah dipromosikan ke manajer utama. Semua itu karena kecerdasan dan kecakapan John. Kini proyek-proyek besar sering ditanganinya. Suatu hari, ia dipanggil bos perusahaan. Ia diberitahu bahwa perusahaan memenangkan mega proyek strategis nasional. Boleh dikata proyek spektakuler sepanjang kehidupan bangsa Amerika. Mega proyek itu ada di beberapa negara bagian. Jadi perusahaan ya. Jadi perusahaan pasti akan sangat sibuk. Kesibukan itulah yang justru membuat John dan bos lebih jarang berkomunikasi. Masing-masing suntuk dengan pekerjaannya. Orang-orang kepercayaan bos juga jarang terlihat. Hanya wakil presiden perusahaan yang lebih sering terlihat di kantor.
Akan tetapi, John jarang berkomunikasi dengannya. Suatu hari, John mendapat surat panggilan dari kepolisian New Hampshire. Alangkah kagetnya John bahwa bos perusahaan terlibat skandal besar dan kini sudah ditangkap. Beberapa orang kepercayaan bos malah dibunuh. Begitu penjelasan polisi. Yang lebih membingungkan John, namanya terdaftar dalam skandal tersebut. John membantah dengan keras. John diberi waktu 30 hari untuk membawa dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam skandal tersebut. Jika John gagal, skandal ini akan diserahkan kepada kepolisian federal. Gambaran karakter utama. John cerdas, cakap, serius, tapi tidak egois dan mau menerima kritikan atau masukan dari orang lain. Lulusan sarjana teknik arsitektur, tinggi 185 cm, rambut pirang, mata biru, berperawakan sedang. Mark Wicks, presiden direktur perusahaan atau bos perusahaan, tak banyak omong, tak mau diatur, tak suka menerima pendapat orang lain kecuali John dan beberapa orang kepercayaannya. Lulusan sarjana bisnis dan manajemen. Berperawakan langsing, tinggi 190 cm, rambut hitam, mata coklat, penampilannya selalu necis. Jared Grove, wakil presiden perusahaan, banyak omong, senang dipuji, senang mendebat, tak mau kalah omongan. Berperawakan tinggi besar sekitar 198 cm dan berat lebih dari 1,5 kuintal. Rambut coklat, mata coklat, kulit putih dengan kumis coklat tebal. Kemudian perbabnya saya bacakan ya. Bab 1, masa kecil. 1, bersama keluarga di Montana. 2, Bobby John berpetualang, membaca buku dan memancing. Bab 3, masa kuliah. Pindah ke kota, ikut kegiatan pencinta alam, dan juga nomor 3, kerja paruh waktu. Bab 3, masa dewasa. Pindah ke kota lain. Itu maksud saya setelah lulus kuliah ya. 2, bekerja di perusahaan terkenal. 3, terlibat skandal. Dan 4, membongkar skandal. Nah, sekian dan terima kasih. Mohon masukannya Bu Nora. Terima kasih. Baik, ternyata keras yang ini ya. Terima kasih Pak Sutanto atas presentasinya. Kembali ke sinopsis. Baik, kita sama-sama sudah menyaksikan presentasi dari Bapak penulis kita yang luar biasa pada hari ini. Kira-kira sudah terbayang nggak ceritanya seperti apa? Kira-kira? Atau masih belum? Baik, kita sama-sama melihat di sini ya dari sinopsis. Dari judul nih sudah keren nih kalau menurut saya ya. IQ 100 miliar. Keren. Judulnya ke luar-luar seperti itu. Jadi memang benar-benar mengikuti pasar apa ya? Pasar lah seperti itu. Karena sekarang kan yang lebih keren itu bahasa Inggris ya. Padahal kita orang Indonesia harusnya melestarikan bahasa Indonesia. Tapi kita tidak bisa memungkiri itu juga karena sekarang masyarakat itu dia merasa lebih keren kalau sesuatu itu ada hubungannya dengan dengan bahasa Inggris seperti itu. Contoh kayak sinetron Layangan Putus itu kan yang sekarang menjadi trending topiknya itu adalah speakingnya, grammarnya seperti itu. Kalau ceritanya enggak juga, tapi kayak bangga seperti itu bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah ini salah satu mungkin ya Bapak ya mengambil judul juga di sini
Jadi IQ 100 miliar. Nah, tetapi di sini harusnya lebih ditekankan lagi Pak. Kalau judulnya seperti itu, berarti nanti ceritanya itu lebih banyak membahas tentang apa ya di sini ya. Coba kita sama-sama dulu ya di sini ya. Masa kecil John sangat bahagia. Tinggal di desa bersama kedua orang tuanya. Keluarga John bukan orang yang tergolong miskin, meskipun juga tidak kaya. Setelah lulus kuliah, ia berencana ke kota lain untuk mencari pekerjaan. Masa kecil John sangat bahagia tinggal di desa bersama kedua orang tuanya. Berarti si John di sini dia memang tertarik ya, bukan tinggal di Indonesia seperti itu ya. Intinya si John ini dia tidak pengen di Indonesia, jadi dia pengen ke luar negeri seperti itu. Nah kemudian John memutuskan ke Hampshire ya. Setelah lulus kuliah, di situ ia dapat mengabdikan sarjana tekniknya karena perkembangan kota yang luar biasa. Selain itu, dekat dengan neneknya, meski masih 200 mil. Oh, neneknya orang luar negeri, Pak? Ini memang setting luar negeri semua. Pot? Setting luar negeri semua. Oh, si Johnnya ini tinggal di desa ini di Indonesia apa di luar negeri? Oh, di luar negeri juga. Saya pikir tadi si John ini anak kampung yang tinggal di Indonesia, kemudian pengen mengembangkan apa ya ilmunya ke luar negeri. Oh, ternyata memang ini tempatnya di luar negeri ya, settingnya ya. Baik. Kemudian alasan lagi adalah cowboy. Cowboy itu apa, Pak? Oh, ya, ia senang dengan kehidupan cowboy. Dengan cepat ia mendapat pekerjaan seperti yang diinginkannya. Baru 2 tahun ia sudah dipromosi ke manajer utama. Semua itu karena kecerdasan dan kecakapan John. Kini proyek-proyek besar sering ditanganinya. Suatu hari ia dipanggil bos perusahaan. Sebenarnya kalau saya ya Pak ya, melihat dari cerita Bapak ini, IQ 100 miliar, ini bagusnya kita angkat aja orang Indonesia. Kalau menurut saya sih, orang Indonesia yang anggap aja kita ngelihat misalnya Pak Habibie seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan kayaknya apalah orang Indonesia, berarti ini novelnya yang nulisnya itu bukan orang Indonesia sebenarnya. Jadi gini, kita boleh membuat cerita itu cerita luar negeri, tetapi kita itu sebenarnya kita harus riset dulu ke sana agar apa yang kita tulis itu tidak meleset seperti itu Pak, misalnya tempatnya daerahnya seperti itu. Biar aman, anggap aja si John ini orang Indonesia atau misalnya neneknya bapaknya orang Indonesia, ibunya orang luar negeri. Kemudian dia mau pergi ke kampung neneknya di sana bisa seperti itu Pak. Tapi kalau memang Bapak tetap mau mengangkat mereka di luar negeri juga sih tidak apa-apa seperti itu, Pak. Keseringan baca novel luar negeri. Oh, keseringan baca novel luar negeri. Baik. Lanjut lagi. Bawah. Nah, di dalam sinopsis ini sudah harus ada tokoh antagonis dan tokoh protagonisnya ya. Harus ada. Kemudian ada klimaksnya juga, Pak. Kita selipkan klimaksnya. Jadi dia mewakili cerita seperti itu. Nah kalau di sini coba turun lagi Pak, naik lagi Pak, naik lagi. Suatu hari ia dipanggil bos perusahaan, ia diberitahu bahwa perusahaan memenangkan mega proyek strategi nasional. Boleh dikata proyek spektakuler sepanjang kehidupan bangsa Amerika. Mega proyek itu ada di beberapa negara bagian. Jadi perusahaan pasti akan sangat sibuk.
Kesibukan itulah yang justru membuat John dan Bos lebih jarang berkomunikasi, masing-masing suntuk dengan pekerjaannya. Orang-orang kepercayaan Bos juga jarang terlihat, hanya wakil presiden perusahaan yang lebih. Suatu hari John mendapat surat panggilan. Masih belum kelihatan klimaksnya, Pak. Belum kelihatan klimaksnya. Apa yang gimana sampai mendapatkan apa tadi yang ada hubungannya dengan yang IQ 1 miliar tadi, Pak. Nah, ini sudah bagus, cuman kita tambah klimaksnya, Pak, di situ, Pak. Kita tambahkan klimaksnya lagi. Kemudian coba ke bawah lagi, Pak. Suatu hari John mendapatkan surat panggilan. Coba, Pak. Ke bawah, Pak. Nah, di sini suatu hari John mendapat surat panggilan dari kepolisian. Alangkah kagetnya John bahwa bos perusahaan terlibat skandal besar dan kini sudah ditangkap. Beberapa orang kepercayaan bos malah dibunuh. Begitu penjelasan polisi. Yang lebih membingungkan, John namanya terdaftar dalam skandal tersebut. John membantah dengan keras. John diberi waktu 30 hari untuk membawa dokumen-dokumen untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam skandal tersebut. Jika John gagal, skandal ini akan diserahkan kepada kepolisian federal. Nah, di sini ini jangan dijelaskan seperti ini, Pak. Di endingnya, di paragraf yang terakhir, jadi bisa Bapak di sini membuat pembaca penasaran. Misalnya, suatu hari John mendapatkan surat panggilan dari kepolisian. John, kenapa John dipanggil oleh kepolisian? Nah, jadi kan penasaran ya, kenapa John itu dipanggil? Kemudian John tambah bingung. Kemudian, jadi kita ini Pak, di sininya kita buat kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, udah lanjut ke tokohnya, Pak. Gambaran tokohnya. Gambaran karakter tokohnya. Nah, iya, John tuh cerdas, cakap, serius, tapi tidak egois dan mau menerima kritik masukan dari orang lain. Lulusan sarjana teknik, tinggi, wah tinggi banget. Rambut pirang, mata biru, perawakan sedang. Usianya ketinggalan Pak lah, usianya, ya usianya berapa tahun? Ya, betul. Kenapa mati? Mati Pak. Berarti bosnya di sini mana tadi? Ini ada saya sudah catat tadi ya. Berarti di sini John-nya itu adalah protagonis ya. Kemudian si John-nya ini kita gambarkan benar bahwa dia tuh orang baik. Jadi kita gambarkan dalam cerita itu bahwa dia itu adalah memang baik. Kemudian orangnya pintar tuh seperti apa? Kalau cakep pakaiannya misalnya laki-laki yang yang keren itu fashionable ya. Digambarkan seperti itu sudah. Tapi untuk dia cerdas belum terlihat tadi Pak. Dia cerdas, kemudian orangnya cerdas, cakep dan serius. Itu kita gambarkan lagi. Kemudian yang kedua, tokoh antagonis. Nah, di sini belum terlihat Pak bahwa si direktur ini yang membawa uang tadi ya. Belum terlihat Pak bahwa dia ini orang yang curang. Jadi Bapak gambarkan lagi si bosnya ini orang yang jahat, kemudian orang yang antagonisnya itu harus terlihat. Jadi tokohnya itu benar-benar pada saat kita membaca itu menjadi tokoh yang dibenci. Jadi kita membaca itu girigitan kata bahasa Banjarnya tuh. Nah itu tergambar di sinopsis tadi ya. Kemudian apa lagi? Berapa orang tokohnya Pak kira-kira nanti? Antara 5 nih
Oh, masih belum. Ada apa-apa, iya. Karena nanti ada satu tokoh nanti yang datang untuk menyelesaikan masalah. Betul. Iya. Kalau bisa nanti Pak ada lagi tokohnya satu yang jahat lagi. Iya, yang dia akan mempengaruhi seperti itu. Harus ada tokohnya lagi. Lanjut ke babnya. Oke. Nah, ini kenapa dibuat seperti ini? Biar tulisan tadi tidak meloncat seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi pada saat misalnya besok Bapak Ibu mengajar atau lagi banyak tugas misalnya, kita endapkan aja dulu. Jadi pada saat kita mau menulis lagi, kita sudah langsung, lanjut bab 3 seperti itu. Nah ini memudahkan kita dengan adanya outline tadi. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali. Jarang orang yang sudah bisa menulis seperti ini. Ini tadi karena Allahumma paksa tadi, akhirnya Bapak menjadi bisa. Baik, terima kasih Bapak. Satu orang lagi, ini sampai jam berapa presentasinya? Oh istirahat. Satu dulu gila. Satu lagi. Saya mau yang adik yang anak bahasa ya tadi ya. Iya, coba satu. Terima kasih Bapak. Susah nggak Bapak Ibu buat outline novel? Susah nggak? Susah. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kan kita pilih genrenya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya nggak memaksa. Cuman saya memaksa Bapak Ibu harus mempunyai buku, gitu aja. Mau itu kumpulan puisi, mau itu kumpulan artikel, mau itu nanti kumpulan esai, nggak apa-apa. Kita kembali ke enaknya di mana seperti itu. Jadi saya nggak memaksa. Jangan-jangan nanti kalau dipaksa pulang dari sini nanti sakit, saya dimarah nanti sama bapaknya di rumah. Iya. Jadi saya nggak maksa. Di mana enaknya aja. Ya. Tapi kalau untuk buku cerita anak Mbak Konita ya, jangan dulu karena untuk cerita anak itu beda dan lebih berat seperti itu. Padahal cerita anak itu kalau orang lihat, wah bukunya biasa aja ya Bu ya. Padahal membikinnya luar biasa. Bayangkan hanya 2 kata aja setengah mati memikirnya karena nggak boleh terlalu banyak kalimat. Ya hanya gambar yang mewakili cerita. Mudah-mudahan nanti dari Sagu-Saku ada pelatihan untuk membuat cerita anak seperti itu. Ya, silahkan Ibu siapa? Siapa? Ziada. Ya, silahkan Ibu Ziada. Kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu sambil dinikmatilah hidangan yang sudah disiapkan panitia. Jadi kita santai dan belajar seperti itu. Baik, di sini saya akan membuat yang berjudul Tersungkur dalam Gemuruh. Baik, saya akan membacakan sinopsisnya. Beberapa kali tersentak dari tidurnya, Ryan tetap melanjutkan mimpi indahnya. Tetapi ketika samar-samar Ryan mendengar suara tangisan, Ryan langsung berlari dan mencari di mana suara itu berasal. Mendengar langkah kaki mendekat, ibu langsung mengusap air matanya menggunakan tangannya dan berusaha terlihat baik-baik saja. Ryan tahu persis seperti apa ibunya, tapi Ryan mencoba tidak menanyakan apapun, tapi langsung memeluk erat ibunya. Tak terasa air mata Ryan pun ikut jatuh seketika itu juga. Ryan adalah anak yang kuat dan penyabar terbentuk dari luasnya sabar seorang ibu. Itulah alasan Ryan tidak pernah mengeluh atas apa yang dialami sebab Ryan tahu persis bahwa ibunya pun menginginkan yang terbaik untuknya. Ibu adalah alasan utama Ryan untuk membentengi segala sikap yang tidak baik yang banyak ditemuinya, apalagi sekarang umur Ryan sudah menginjak umur 17 tahun.
di mana anak seusianya sedang penasaran mengenai segala hal, tapi tidak untuk Ryan. Ibu selalu mengatakan, jadilah lelaki yang baik seperti bapakmu. Kata-kata itu selalu ibu katakan, tetapi setiap ibu berbicara, ibu pasti langsung bergegas pergi meninggalkan Ryan, dan selalu terdengar rintihan tangis yang selalu ibu sembunyikan. Ya, sudah. Kayaknya dipegang kayak gitu, Kahrul. Ya. Sinopsisnya 2 paragraf. Jadi novelnya mau berapa halaman nanti? Kalau novel itu antara 100 lebih ya. Jangan di bawah 100 kalau novel. Iya, seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa Bapak Ibu ngalir aja buat cerita itu. Makanya kadang itu target kita 100 itu bisa lebih. Karena dia ngikut aja. Jadi kita itu akan dibuatnya apa ya? Lupa seperti itu. Jadi tidak terasa. Jadi menulis itu bukan membuat kita stres, tapi membuat kita enjoy. Karena dia mengalir begitu saja. Jadi apa ya? Hidup kita itu menjadi indah. Nah itu kalau saya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga seperti itu. Jadi bukan apa ya, menjadikan beban seperti itu. Ya, sudah sampai di sini saja sinopsisnya? Sudah. Nah, kalau bisa dijelaskan ibunya itu namanya siapa? Kemudian mereka itu tinggalnya di mana? Terus apa lagi? Klimaksnya juga harus ada. Gambaran tokohnya dalam sinopsis juga jelas. Misalnya si Ryan itu anak yang seperti apa. Kemudian mana tadi? Ryan sudah menginjak usia 17 tahun di mana anak seusianya sedang penasaran mengenai segala hal tapi tidak mana? Ibu selalu mengatakan jadilah lelaki yang baik seperti bapakmu. Berarti Ryan di sini nggak punya bapak ya Bu? Nggak punya bapak? Oh belum digambarkan. Tapi bapaknya nggak tinggal sama ibunya kah? Sebenarnya bapaknya itu tidak sebaik yang dikirakan. Oh. Oh seperti itu. Oh seperti itu ceritanya. Berarti di atas itu digambarkan dulu tentang keluarganya Ryan. Nah, jadi jangan langsung masuk ke sini. Jadi di atasnya itu ada menggambarkan cerita ibu dan bapaknya Ryan itu yang tidak harmonis. Tetapi Ryan tidak mengetahui itu. Nah, itu ada diceritakan dulu. Kemudian setelah itu Ryan mungkin ada mendengar dari orang lain kalau bapaknya itu tidak baik, tapi dia tidak percaya seperti itu. Kemudian tiba-tiba dia mendengar tangisan. Jadi dia berpikir jangan-jangan bapaknya itu bapaknya itu menyakiti ibunya, tetapi ibunya selalu mengatakan bahwa bapaknya itu sayang dengan ibunya. Nah, itu digambarkan seperti itu. Bisa nggak seperti itu? Ah, seperti itu ya. Jadi nanti ada apa dengan keluarga Ryan? Mengapa ibunya tidak menceritakan itu kepada Ryan? Dan bagaimana nasib Ryan setelah dia tahu ternyata bapaknya itu tidak sebaik yang ia pikirkan selama ini. Nah, itu gambarannya di paragraf berikutnya. Baik, terima kasih Ibu, luar biasa. Sudah cukup ya? Ibu-ibu gimana? Sudah bisa ya?
membuatnya. Iya, apa Bu Tere? Di sinopsis itu apakah itu sama dengan yang di bagian belakang blur? Iya. Sama Bu. Jadi sinopsis ini nanti ada, maaf ya. Nah ini di halaman belakang. Nah jadi pada saat kita membeli buku itu kan yang pertama dulu yang dilihat orang itu adalah sampulnya, kemudian judulnya, baru sinopsisnya. Nah ini. Jadi memang sinopsis itu nanti kita taruh di sini di halaman belakang. Makanya kan biasanya ada apa, mengapa di belakang itu. Silahkan Bapak Ibu untuk memiliki buku ini seperti ya kayak promosi bukunya itulah. Biar pembaca itu menjadi penasaran. Gitu Bu Tere ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sudah panjang sekali ya yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nur Hasanah dengan Ibu Cellen berkaitan dengan outline buku fiksi dan buku non-fiksi. Jazakumullah khairan katsiran untuk pemateri kita yang luar biasa ini. Bapak Ibu selanjutnya kita tutup ya untuk istirahat. Silahkan Bapak Ibu makan siang, silahkan di depan. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.